Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, hari ini aku mau nge-spill gedung paling baru di BSD, stylish dan akan jadi tahun ini juga. Dan masih ada loh stok yang terbaik dengan promo terbaik juga. Nah, di belakang aku ini adalah pembangunan dari Capital Cove BSD by Sinarmas Land. Jadi ini tuh satu-satunya gedung di BSD dengan konsep multi tenancy. Jadi memang sudah disediakan koridor supaya bisa disewain untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya ya. Jadi lokasinya itu benar-benar strategis banget. Kalau ke kiri itu deket banget, hanya 3 menit ke pusat perkantoran Green Office Park dan The Breeze. Terus 5 menit juga ke Ion Mall, Tol Jakarta, 5 menit juga ke kampus Prasetya Mulia. Sedangkan kalau ke kanan situ itu deket banget juga, cuma 3 menit ke sekolah Sinarmas World Academy ya, sekolah yang high-end juga. Kalau perumahannya juga high-end sekali karena di belakang sini ada perumahan Green Cove dan juga di depan 2 menit juga ke perumahan Nava Park yang mewah-mewah juga. Jadi gedung ini tuh cocok banget untuk kalian yang punya usaha, yang butuh office space yang mewah-mewah karena ini full kaca juga, fasadnya sangat cantik. Terus cocok juga kalian yang mau invest ya. Oke, jadi Capital Cove Business Loft ini berbeda sama Business Loft lainnya yang sudah ada ya di sana ya. Seperti FBL 1, 2, 3, sampai 7. Berbeda ya, karena ini konsepnya itu modelnya di belakang tuh masih ada backyard supaya tetap ada hijau-hijaunya. Jadi kalau dari atas itu bisa langsung ngelihat taman-taman juga di belakang. Dan juga ini satu-satunya konsep yang mengusung konsep multi tenancy ya. Jadi lantai 1, 2, 3, 4 itu ada area koridornya di sebelah kanan supaya ketika disewain per lantai itu tuh possible banget dan gak ganggu bisnis yang ada di lantai tersebut ya. Terus udah ada liftnya juga dan ada basement parkirnya juga. Jadi bedanya business loft sama studio loft itu adalah kalau studio loft gak ada basement parkir, kalau ini tuh ada basement parking juga. Jadi ada parkiran di basement untuk private yang punya studio, yang punya bisnis loft ini sendiri. Terus di depannya itu juga masih ada parkiran. Nah, di belakang aku persis ini adalah contoh bangunan yang udah hampir jadi ya. Jadi bisa kita lihat ya, fasadnya tuh cantik banget. Jadi semua tuh full kaca-kaca, tapi kaca-kaca juga energy saving, jadi hemat listrik tapi tetap terang juga ya. Natural lightingnya tetap bisa masuk dalam bisnis loft ini. Nah, sedangkan kalau di sebelah kiri ini adalah pintu masuk ke perumahan Green Cove. Ini perumahannya juga sudah lumayan lama ya, di atas 8 tahunan dan sudah pada jadi ya. Ini juga kawasan elit sekali, mulai dari 4M-an ya, rumahnya juga besar-besar. Nah, tadi aku sempat mau ceritain juga, jadi bedanya bisnis loft ini sama bisnis loft yang lainnya yang sudah ada, seperti FBL 1, 2, 3, sampai 7, itu adalah, ini satu-satunya bisnis loft dengan jalan, hadap jalan semua, itu jalannya paling besar ya, ini RW 40 meter, di mana penghubung antara East BSD ke West BSD ya. BSD tahap lama sana, BSD tahap baru sini. Mau nggak mau harus ngelewatin jalan ini. Makanya ini jalanan trafficnya sangat tinggi, sangat ramai sekali. Dan yang bedain adalah, ini total tuh ada 5 drop off, dan parkiran bisa di depan bisnis loft sendiri, dan depannya lagi. Jadi double layer parking. Jadi konsumen itu nggak susah ya, harus masuk-masuk ke basement, tapi bisa parkir di depan bisnis loftnya sendiri. Dan yang ketiga, keunggulannya itu adalah ini mengusung konsep multi tenancy, jadi bisa banget disewain lantai 1, 2, 3, dan 4 untuk berbagai usaha. Karena udah didesain layoutnya ada koridor ya di sampingnya itu, supaya bisa untuk tangga dan juga lift. Nah, karena gedung Capital Cove-nya ini masih dalam pembangunan, jadi aku jelasin lewat PDF-nya aja ya, feature-nya nantinya bakal bagaimana. Oke, jadi fasad depannya ini kurang lebih udah kelihatan ya di lapangan, warnanya coklat dan juga fasadnya ini full kaca, sangat elegan, sangat looks-nya tuh mewah sekali. Nah, tadi aku sempat bilang juga yang bedain Business Loft Capital Cove ini dengan yang sudah ada, yaitu adalah depan Business Loft-nya persis ini bisa parkir ya. Jadi customer-nya tuh nyaman kalau mau ke sini
ke bisnis loft-nya bisa parkir di depan bisnis loft-nya persis atau bisa masuk ke basement juga kalau full. Terus drop off area-nya ini lebih banyak, ini ada total tuh 5, sehingga kalau misalnya hujan butuh yang ada tudungnya yang ada di drop off itu kan kalau 5 tuh lumayan banyak ya. Terus kalau mau masuk ke basementnya ini lewatin sini, terus bisa parkir di basementnya. Itu bisa untuk parkiran publik dan juga depannya itu bisa untuk parkiran penghuni dari bisnis loft-nya ini sendiri. Nah, gambaran besarnya seperti ini. Jadi Capital Cove ini berada lokasinya itu sangat strategis, hadap jalan utama, perbatasan East BSD itu yang sini, West BSD itu yang sana. Jadi East BSD itu yang adalah BSD lama yang ada ITC, kemudian perumahannya yang lebih lama, yang loka-loka. Terus kalau yang di sini West BSD itu yang BSD tahap baru yang ada Ion Mall dan segalanya ya. Jadi Capital Cove ini mau nggak mau harus dilaluin nih dari orang-orang yang dari East BSD mau ke West BSD, begitu juga sebaliknya. Persis sampingnya itu hanya sekitar 2 menit aja udah ada Sinarmas World Academy, belakangnya ini kan perumahan Green Cove. Terus dikit lagi nih nyebrangin sini itu hanya 3 menit aja nyampe ke perkantoran Green Office Park ya, dan juga The Breeze. Di sini tuh banyak banget kantoran yang sudah pada jadi, seperti contohnya kayak Unilever, Traveloka udah pindah sini juga. Terus banyak lah startup dan pusat perkantoran BSD-nya tuh di Green Office Park ini. Namun kan kadang tuh nggak cukup ya untuk bisa sewa di Green Office Park-nya. Makanya kalau butuh kantoran yang lebih besar dan butuh gedung sendiri, Capital Cove ini juga bisa menjadi solusinya nih. Nah, seberangnya ini persis hanya sekitar 3 menit juga ya dari Capital Cove itu udah bisa nyampe perumahan yang mewah Nava Park. Nah, ini kalau gambaran secara overall view-nya ya, lokasi dari Capital Cove-nya itu di sini diapit sama tolnya itu mulai dari sini dan juga stasiun. Jadi untuk akses transportasinya itu sangat memadai ya. Jadi kalau tolnya itu bisa lewat tol 2 yang di sini, tol Jor. Kalau enggak tol yang baru nih deket Ion Mall itu juga possible. Terus kalau untuk karyawan misalnya ya butuh untuk naik kereta KRL itu juga deket banget dari Capital Cove ke stasiun Rawabuntu itu sekitar 8 menitan aja. Nah, kalau untuk mall itu di sini Ion Mall cuma 5 menit aja. Terus The Breeze di sini kan deretan Green Office Park itu juga hanya 3 menit aja. Nah, jadi di Capital Cove ini itu sangat nyaman untuk berjalan kaki, public space area-nya tuh lumayan besar. Terus habis itu ada backyard-nya juga, jadi mengusung green area. Terus fasad-fasadnya kaca-kacanya itu juga energy saving, makanya sustainable. Dan juga building materialnya juga sustainable. Terus habis itu floor plan-nya juga beda sama bisnis loft yang lain, nanti aku jelasin. Ini dia white pedestrian-nya, jadi nyaman ya untuk berjalan kaki di depan bisnis loft. Kemudian drop off area-nya seperti ini, jadi seperti ada tudungnya begitu ya, jadi nggak gitu kepanasan. Terus kalau hujan juga nggak gitu nggak perlu kehujanan, cukup parkir di sini terus lewatin drop off udah bisa nyampe ke bisnis loft-nya. Ini area public space-nya, jadi koridor di depan bisnis loft-nya sendiri supaya bisa berjalan kaki antar bisnis loft ya. Dan juga kalau kehujanan juga tetap bisa nih berjalan di sini nih tanpa harus ke area jalanannya. Jadi ini parkirannya di depan bisnis loft-nya itu bisa untuk 2 mobil di depan bisnis loft-nya persis. Atau kalau parkirannya penuh ya bisa di bawah juga sebenarnya ya, di basement-nya. Nah, basement-nya jadi ini untuk public parkingnya ini bisa untuk 2 mobil, tapi kalau di dalamnya itu bisa masuk hingga 6 mobil ya di dalamnya sini ya, jadi sangat luas. Ini dia bedanya Capital Cove Business Loft ini sama Business Loft yang lainnya. Jadi ini satu-satunya dengan layout ada pembatasnya nih antara main room-nya, work area-nya sama koridornya. Nah, koridornya ini digunain untuk area tangga, area lift, atau bisa juga untuk area lobby sebenarnya di sini ya, sehingga possible banget untuk bisa disewain per lantai.
seperti ini, jadi contoh koridornya. Jadi ini bisa untuk area kerjanya, terus habis itu kalau mau ke lantai 2 ke tempat bisnis lain itu tinggal naik tangga, ini dibatasi pembatas seperti ini ya. Nah kayak gini contoh pembatasnya. Oke, jadi Capital Cove ini ukurannya 10x18 dengan 4 lantai dan juga semi basement di sini. Ini ground floor-nya, itu ceilingnya sudah paling tinggi di sini 4,5 meter. Tapi di ground floor itu bisa parkiran juga, jadi parkirannya tuh double ya, bisa di ground floor bisa juga di basement. Kemudian lantai 1, 2, 3, 4-nya ini itu ceilingnya sama di 3,85. Tapi ini ide aja untuk bisa disewain, nggak cuma per lantai bahkan ya, karena bisa juga disewain, ini ide ya, misalnya untuk disekat aja nanti setiap titik-titik ini. Jadi misalnya lantai 1 bisa untuk 3 area kantor berbeda, lantai 2 untuk 2 kantor berbeda. Di sini juga biasanya kalau lantai 4 ini digunain untuk VIP room ya, untuk ruangan direksi. Kemudian sudah disediain untuk balkoninya juga supaya nggak pengap dan juga udaranya tuh lebih ngalir ya, terus bisa ngeliat view-nya jalanan juga. Nah, kurang lebih seperti ini nih kalau mau sewain untuk berbeda-beda usaha ya, tinggal disekat pakai kaca-kaca kayak gini, sangat possible ya. Nah, ini contoh fasadnya. Jadi ini satu-satunya bisnis loft yang ada backyardnya, kalau yang lain yang udah itu cuma full bangunan dengan adanya backyard, jadi nggak pengap pertama, terus kedua bisa dijadikan added value untuk sebagai view ya. Misalnya di sini lantai groundnya misalnya mau buat coffee shop, di belakangnya itu bisa untuk tanaman-tanaman, jadi kalau duduk-duduk di sini juga lebih nyaman, atau buat kantoran-kantoran juga jadinya lebih nyaman ya untuk functional area-nya. Nah ini yang aku bilang tadi tentang sustainable, jadi kaca-kaca fasadnya ini energy saving. Jadi bisa nge-save energi dari matahari ini, terus habis itu bikin ruangannya itu juga jadi nggak terlalu makan listrik beban ya, walaupun kaca tapi tetap energy saving. Terus di setiap floor itu juga ada ventilasi udaranya di setiap lantai ini, sehingga sirkulasinya itu bagus, airflow-nya. Nah ini yang tadi aku bilang di lantai paling atas itu digunakan untuk VIP floor-nya. Dengan ada balkoninya jadi lebih nyaman ya. Kalau untuk apa? Yang untuk smoking juga bisa duduk-duduk di sini, terus bisa menghirup udara segar juga di lantai paling atas. Nah ini lebih ke spesifik materialnya. Jadi pintu utamanya udah pakai kaca tempered, terus habis itu fasadnya yang bagus sekali itu udah pakai kaca dan juga panel komposit. Listrik udah dapat di 13.200. Oke, untuk denah-denahnya nanti kalau mau lebih jelas nanti kita pas survei bisa aku jelasin juga untuk denah-denahnya.